Kegagalan Israel menyerang kota Gaza membuat Amerika Serikat mulai meradang. Negeri Paman Sam ini punya berbagai rencana licik untuk kembali menyerang berbagai kota di Palestina. Terbaru, Israel menyerang wilayah tepi barat Palestina berkat dukungan yang diberikan oleh Amerika. Selain mendukung merampas wilayah Palestina, Amerika juga mulai merayu-rayu negara Timur Tengah untuk memperbaiki hubungan dengan Israel. Cetak Gol coba merangkum rencana licik Amerika Serikat mencaplok wilayah Palestina sebagai berikut. Amerika Serikat mendukung Israel rampas wilayah Palestina. Rencana buruk diperlihatkan Amerika Serikat yang semakin semena-mena dengan Palestina. Negeri Paman Sam ini secara resmi membebaskan sanksi kepada pemukim Israel di wilayah tepi barat. Itu artinya warga Israel yang tinggal di wilayah tepi barat bisa secara bebas merampas hak milik Palestina. Israel pun menyambut baik pembebasan sanksi yang diberikan oleh Donald Trump. Salah satu media terbesar Israel yakni Marif menyebut ini sebagai hadiah besar dari Donald Trump. Langkah yang menandai perubahan besar dalam kebijakan Amerika di wilayah ini, tulis Marif. Trump memberikan hadiah besar lantaran Israel saat ini nggak bisa menyerang kota Gaza. Alasannya, baik Hamas dan Israel sudah menyepakati gencatan senjata yang berlangsung selama 43 hari. Padahal pemerintah Palestina sudah berharap Donald Trump bisa bersikap adil. Kami meminta pemerintahan baru Amerika Serikat untuk turun tangan menghentikan kejahatan dan kebijakan Israel yang tidak akan membawa perdamaian dan keamanan bagi siapapun, ucap Adu Rudaineh selaku politikus Palestina. Dukungan yang diberikan Amerika Serikat membuat Israel semakin semena-mena. Buktinya bangsa Zionis ini langsung melakukan operasi militer di wilayah tembok besi Jenin. Serangan ini mengakibatkan banyaknya infrastruktur kota tepi barat yang hancur. Bahkan ada 10 warga Palestina yang gak bersalah yang menjadi korban kebengisan Israel. Di lain sisi, Israel beralasan serangan ke tepi barat dilakukan untuk melindungi masyarakatnya. Kami tidak membiarkan senjata rezim Iran dan Islam Sunni radikal membahayakan kehidupan pemukim Israel di tepi barat dan membentuk front teroris di sebelah timur negara Israel, ungkap Menteri Pertahanan mereka Israel Katz. Tokoh besar Amerika yang semakin bersatu dengan Israel. Perampasan wilayah Palestina di tepi barat bahkan didukung langsung oleh tokoh besar Amerika Serikat. Donald Trump justru memilih politikus pro-Zionis untuk melengkapi kabinetnya. Sebut saja Marco Rubio, Mike Huckabee, hingga Robert F. Kennedy Jr. Ketiga pejabat terkenal Amerika ini bahkan mendapatkan jabatan strategis di era pemerintahan Donald Trump. Terbaru, Presiden berambut pirang emas ini juga menggandeng Elon Musk sebagai Departemen Efisiensi. Diketahui miliarder keturunan Afrika Selatan ini juga menjadi pihak yang paling getol mendukung Israel. Jelas tidak boleh ada yang membantai semua orang di Israel. Anda harus menghentikannya. Orang-orang itu harus dibunuh, dipenjara atau mereka akan mencoba membunuh lebih banyak orang Israel, ungkap Elon Musk. Keputusan Trump menggandeng pejabat pro-Israel menimbulkan kekecewaan besar dari warga Muslim di Amerika. Apalagi kemenangan Trump merupakan andil besar dari suara mereka. Umat Muslim Amerika Serikat lebih memilih untuk mendukung Trump ketimbang Kamala Harris. Alasannya, politikus Partai Republik ini berjanji akan mengakhiri konflik di Palestina. Warga Muslim Amerika pun menganggap Trump telah mengkhianati janjinya. Trump menang karena kami, dan kami tidak senang dengan pilihannya atas Menteri Luar Negeri dan lainnya, ungkap pendiri Muslims for Trump Rabiul Kauthuri. Dapatkan Nivea Men Extra Bright dengan harga 97 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Semakin mesra dengan Amerika Serikat. Banyaknya kabinet Trump yang pro-Israel membuat hubungan Amerika semakin mesra. Benjamin Netanyahu bahkan ikut memberikan selamat atas terpilihnya Donald Trump. Perdana Menteri Israel ini berterima kasih kepada Trump yang mulai mengakui kedaulatan Israel.
Anda menarik diri dari perjanjian nuklir Iran yang berbahaya. Anda mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Anda memindahkan kedutaan besar Amerika ke Yerusalem. Dan Anda mengakui kedaulatan Israel atas daratan tinggi Golan. Ucap Netanyahu. Nggak lupa, pemimpin Israel ini juga membeberkan rencananya bersama Amerika Serikat di masa depan. Netanyahu menyebut negara Timur Tengah semakin nggak berdaya. Saya yakin bahwa kita akan menuntaskan kekalahan poros Iran dan mengantar era baru perdamaian dan kemakmuran bagi kawasan kita, ungkap Netanyahu dengan sangat bangga. Netanyahu juga nggak ada hentinya menjilat Amerika. Sang Perdana Menteri disebut akan menjadi tokoh dunia pertama yang akan bertemu dengan Donald Trump sejak dilantik. Dalam pertemuannya tersebut, Danny Danon membeberkan beberapa rencana licik. Utusan Netanyahu itu menyebut kedua pihak akan segera bertemu untuk membahas gencatan senjata di Gaza. Saya yakin dia akan menjadi salah satu pemimpin asing pertama yang diundang ke Gedung Putih, ungkap Danny Danon. Merayu negara Timur Tengah perbaiki hubungan dengan Israel. Pertemuan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu disebut punya agenda terselubung. Kedua pemimpin kontroversial ini dikabarkan bakal membangun aliansi dengan negara Timur Tengah. Donald Trump pun sangat pede kalau Arab Saudi mau berdamai dengan Israel. Sebelumnya, sang presiden sukses jadi mediator yang menormalisasi hubungan bangsa Zionis dengan dunia Arab. Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko bahkan sudah mau bekerja sama dengan Israel. Donald Trump pun berjanji bakal membuat Arab Saudi bertekuk lutut dengan Israel. Saya yakin Arab Saudi akan berakhir dengan perjanjian Abraham. Segera, tidak lama lagi, ucap politisi 78 tahun itu dengan nada sombong. Ternyata omongan Donald Trump bukan cuma omon-omon kosong belaka. Pasalnya, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud tampak memberikan kode bakal berdamai dengan Israel. Presiden Trump telah cukup jelas menyatakan ia tidak mendukung konflik. Di kawasan yang lebih luas, masalahnya adalah dapatkah kita membangun kawasan berdasarkan kerjasama dan integrasi? Saya pikir kita bisa, ucap Menteri Luar Negeri Arab Saudi itu. Selain Arab Saudi, Donald Trump kemudian melancarkan tipuan busuknya ke Qatar. Sang presiden mengirim diplomat khusus untuk mengajak negeri Mutiara Teluk berdamai dengan Israel. Alhasil, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani mau mendorong gencatan senjata Israel dengan milisi Hamas. Keputusan ini sekaligus jadi petanda kalau Qatar mulai terbuka dengan bangsa Zionis. Rencana mengusir warga Palestina yang digagalkan Indonesia. Selain menghasut negara Timur Tengah, Trump juga membuat satu rencana yang gak masuk akal. Sang presiden menyarankan Indonesia sebagai tempat penampungan warga kota Gaza. Kemana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi sementara ini? Indonesia misalnya adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas, ujar Witkoff kepada NBC dalam laporannya. Sontak saja rencana ini ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Indonesia. Kementerian Luar Negeri Roliansyah Sumirat menegaskan dirinya nggak tahu-menahu soal informasi tersebut. Pemerintah RI tidak pernah mendapatkan informasi apapun mengenai rencana ini. Salah satu anggota Komisi 1 DPR fraksi PKS Sukamta nggak setuju dengan rencana tersebut. Kenapa beliau tidak memindahkan saja warga Israel ke Amerika? Saya kira itu sekaligus menyelesaikan banyak masalah. Saya yakin Indonesia siap membantu relokasi tersebut, katanya. Media internasional seperti The New Arab juga ikut mengkritik rencana ini. Mereka menilai upaya relokasi rakyat Gaza ditolak rakyat Palestina karena mereka takut tidak diizinkan kembali oleh Israel. Ketika 700.000 orang mengungsi selama Perang tahun 1948 yang disebut oleh warga Palestina sebagai Nakba, mereka tidak diizinkan untuk kembali ke rumah, tulis The New Arab. Potensi diserang Rusia, Iran. Berbagai upaya licik Amerika Serikat tentunya semakin memperkeruh suasana. Presiden Donald Trump dikabarkan akan berkunjung ke kota Gaza dalam waktu dekat ini.
Pria berambut emas tersebut tentunya melanggar perjanjian gencatan senjata Hamas Israel. Dalam lawatannya, Trump akan membantu Israel untuk merebut seluruh wilayah Gaza dari Palestina. Baru-baru ini, sang presiden juga memperparah hubungannya dengan Vladimir Putin. Sang presiden meminta Rusia untuk menyerah atas Ukraina dengan dalil menciptakan perdamaian. Trump mengancam akan memberikan sanksi berat kenaikan pajak besar apabila Rusia nggak mematuhi perintahnya. Kalau kita tidak segera sepakat, tidak ada pilihan lain selain menaikkan pajak, tarif, dan sanksi besar-besaran pada apapun yang dijual oleh Rusia ke Amerika Serikat, ujar Trump. Selain Rusia, Trump juga bermain api dengan menyenggol Iran. Sang presiden pun memasukkan kelompok Houthi sebagai salah satu daftar kelompok teroris yang harus dibasmi. Esmail Banghei selaku Menteri Luar Negeri Iran murka dengan ucapan Trump. Menurutnya, ia menjatuhkan hukuman ekonomi yang lebih keras daripada yang diterapkan pemerintahan Biden. Tindakan yang sewenang-wenang dan tidak berdasar seperti itu akan melemahkan supremasi hukum dan mengancam perdamaian dan stabilitas regional, tegas Banghei. Hasilnya, Amerika Serikat pun berpotensi bakal diserang habis-habisan oleh Iran dan Rusia. Kedua negara ini memang yang paling getol menolak berbagai ide gila dari negeri Paman Sam. Alat penggiling kopi manual kini ada diskon besar-besaran, yakni 40%. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan rencana licik Amerika Serikat mencaplok wilayah Palestina. Bagaimana pendapatmu? Akankah Iran dan Rusia bakal murka dengan rencana licik Trump? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.